Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Pratama Putri, Stambuk F551-19004. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendukung keputusan untuk rekomendasi fotokopi yang baik di Kota Palu. Jadi untuk penjelasannya yang pertama itu kita akan membahas tentang database sendiri. Nah, jadi database yang digunakan itu seperti tugas-tugas sebelumnya, yaitu PHP-MyAdmin. Kemudian kita buat sebuah database dengan nama WP dan di dalamnya terdapat 5 tabel, di mana ada tabel alternatif, bobot, penilaian, perankingan, dan perhitungan. Nah, jadi untuk tabel yang pertama itu ada alternatif, di mana di dalamnya terdapat field kode, nama, dan alamat. Nah, untuk kode sendiri kita buat sebagai primary key dengan varchar 20, nama varchar 35, dan alamat varchar 25. Kemudian untuk tabel yang selanjutnya adalah tabel bobot. Jadi untuk tabel bobot itu untuk database kriteria, di mana di dalamnya itu ada field nomor sebagai primary key dengan integer 11, kemudian ada harga produk dengan float, kemudian ada kelengkapan, pelayanan, jarak ke rumah, kualitas, variasi, tempat, dan suasana. Nah, selanjutnya untuk tabel penilaian. Jadi untuk di tabel penilaian ini untuk nilai di dalamnya sendiri hampir sama dengan yang ada di tabel bobot, dimana di sini ada kode sebagai primary key, nama, harga produk, pelayanan, kelengkapan, jarak rumah, kualitas, variasi, tempat, dan suasana. Kemudian untuk tabel perankingan, itu ada 3, di mana ada kode, nama, dan vektor V. Kemudian untuk di tabel perhitungan juga sama seperti yang ada di tabel perankingan, hanya saja untuk vektor V-nya diganti menjadi vektor S. Kita lihat. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk pada kode programnya. Jadi kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code. Baiklah, pada video selanjutnya saya akan membahas mengenai kode program untuk aplikasi dari sistem pendukung keputusan untuk rekomendasi fotokopi yang baik. Jadi di sini saya sudah membuka Visual Studio Code, dan untuk kode program yang digunakan itu ada 8 kode program. Yang pertama ada koneksi.php, di mana untuk koneksi.php ini berfungsi untuk menghubungkan ke database. Jadi di sini ada variabel server name dengan nilai localhost, kemudian variabel username dengan nilai root, kemudian variabel password dengan nilai 0, dan variabel database name dengan nilai WP. Kemudian di sini ada variabel con, new MySQL, variabel server name, username, password, dan database name. Jadi maksud dari variabel ini dia akan mengambil nilai yang ada pada variabel ini, variabel yang sudah kita buat. Kemudian ada kondisi di mana jika connect error maka akan menampilkan koneksi gagal. Selanjutnya untuk menu awal atau biasa yang disebut dengan index, di sini ada index.php. Kita akan membahas mulai dari
tag PHP-nya. Akan bahas pada bagian tag PHP. Nah, jadi di sini ada tag PHP dengan if, iset, variabel post, simpan, variabel kode, variabel post, kode, variabel nama, variabel post, nama, alamat, post, alamat. If jika variabel kode kosong atau variabel nama kosong, maka akan tampil script di mana pemberitahuan mengenai masih ada data yang kosong. Kemudian jika di sini ada variabel SQL select from alternative where kode, di mana mengambil nilai dari tabel alternatif dengan nilai kode. Variabel hasil query, di mana if variabel hasil num rows lebih dari 0, variabel row sama dengan variabel hasil fetch row, maka akan tampil script ID kode yang dimasukkan itu sudah ada. Kemudian else, variabel SQL insert into alternative value, di mana di sini mengambil nilai dari tabel alternatif untuk nilai kode, nama, alamat. Kemudian akan menampilkan sebuah script bahwa data tersebut berhasil diinputkan. Kemudian di sini ada tampilan untuk menginputkan data kode, nama, dan alamat. Baik. Kemudian di sini terdapat tag PHP lagi, di mana di sini variabel SQL select from alternative order by code association, di mana mengambil nilai dari tabel alternatif, mengambil nilai kode dari tabel alternatif. Kemudian jika hasil num rows lebih dari 0, while row sama dengan hasil fetch row. Kemudian ada tag PHP echo variabel b sama dengan variabel b ditambah 1. Jadi ini untuk menampilkan hasilnya. Baik, kemudian kita lanjut pada kode program untuk menghapus data di indeks. Jadi di sini ada include koneksi.php, jadi agar datanya itu terhubung ke database-nya, terhubung ke koneksi. Kemudian terdapat variabel kode, get kode, kemudian ada variabel SQL delete from alternative where kode. Jadi di sini ketika kita akan menghapus sebuah data, nilai yang kita ambilkan itu berada di tabel alternatif dengan nilai yang diambil itu nilai dari kodenya. Kemudian variabel hasil, variabel count query SQL, maka akan menampilkan sebuah script window location href index.php alert, di mana data berhasil dihapus. Selanjutnya kita masuk pada untuk kode program bobot atau kode program untuk kriteria. Nah, jadi kita akan menjelaskan untuk bagian ini. Di sini ada tag PHP di mana if, iset, post, simpan, variabel harga produk, pelayanan, kelengkapan, jarak rumah, kualitas, variasi, tempat, dan suasana itu semua menggunakan metode post, di mana if harga produk, pelayanan, kelengkapan, jarak rumah, kualitas, variasi, dan tempat itu kosong, maka akan tampil sebuah script di mana pengetahuan mengenai data tidak lengkap dan perintah untuk mengulangi penginputan. Nah, kemudian selanjutnya ada else,
variabel SQL select from bobot, di mana kita memilih nilai dari bobot, dari tabel bobot. Di sini ada variabel hasil, variabel count query. If hasil num rows lebih dari 0, maka akan menampilkan script hapus untuk membuat bobot baru. Nah, selanjutnya else SQL insert into bobot values harga produk, kelengkapan pelayanan, jarak rumah, kualitas, variasi tempat dan suasana. Jadi kita insert into dari tabel bobot, dan if hasil count query SQL itu akan menampilkan script bahwa datanya berhasil diinputkan. Kemudian di sini ada tampilan untuk desainnya, dimana ketika kita menginputkan nanti terdapat beberapa option, dimana option tersebut merupakan sebuah kriteria dari nilai kriteria dari yang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya di sini ada tag PHP lagi, sama seperti sebelumnya. Variabel base sama dengan 0, variabel SQL select from bobot. Kemudian di sini ada allegiance center row, jadi ini untuk tabel. Jadi di sini untuk tampilan hasilnya nanti ketika kita menginputkan, maka akan menampilkan tabel yang ada di sini atau yang sudah kita buat. Kemudian kita akan lanjut pada kode program untuk menghapus data pada bobot atau pada kriteria. Jadi ada include koneksi.php, kemudian variabel nomor. Jadi kita mengambil variabel nomor dengan menggunakan metode get ID, di mana delete from bobot where nomor. Jadi kita menghapus nilai yang ada pada tabel bobot itu dengan mengambil nilai dari nomor yang ada. Nah, kemudian variabel hasil, variabel count query, di mana akan menampilkan sebuah script. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan mengenai kode program untuk penilaiannya. Nah, baik, di sini jadi penjelasannya sama seperti untuk kode program sebelumnya, yaitu di mana kita menggunakan sebuah tag PHP if iset method post simpan, dimana untuk variabel kode jarak rumah, nama, alamat, harga produk, pelayanan, kelengkapan, kualitas, variasi tempat dan suasana itu menggunakan method post. Kemudian di sini dari harga produk sampai suasana itu ada substring, dimana bisa dilihat di sini dengan method post, kemudian nilai dari harga produk, pelayanan, kelengkapan, dan seterusnya. Nah, kemudian ada kondisi di mana jika jarak ke rumah itu kosong, maka akan menampilkan sebuah script di mana masih ada data yang kosong. Nah, else SQL mengambil select from penilaian where kode, di mana kita memilih tabel penilaian dengan mengambil nilai kode, kemudian hasilnya itu sama dengan variabel count query. Nah, kemudian selanjutnya ada if hasil num rows lebih dari 0, maka variabel row sama dengan variabel hasil fetch row.
lalu menampilkan script bahwa ID kode tersebut sudah ada. Nah, selanjutnya di else untuk get nama, di mana ada variabel SQL dengan select from alternative where kode sama dengan hasil variabel count query. Selanjutnya variabel row sama dengan variabel hasil fetch row, variabel nama sama dengan variabel row 1. Selanjutnya terdapat sebuah tag PHP lagi di mana ada untuk dimana di sini bukan, jadi di sini tuh itu kode. Oke. Jadi untuk kodenya di mana sini ada variabel ID dengan metode get SQL select from alternatif, jadi mengambil nilai dari tabel alternatif. Baik, selanjutnya kita masuk pada kode program untuk penilaian hapus. Jadi sama seperti yang sebelumnya juga ada include koneksi.php, variabel kode dengan metode get, delete from penilaian, where kode sama dengan kode. Jadi untuk menghapus nilai pada tabel penilaian dengan mengambil nilai dari kode. Selanjutnya kode program yang terakhir yaitu untuk perhitungan metode wake product. Jadi di sini untuk matriks X-nya ada variabel SQL select from penilaian order by code association, di mana kita mengambil nilai dari tabel penilaian dengan kita mengorder nilai dari kodenya. Terus ada variabel hasil sama dengan variabel count query. If variabel hasil num rows lebih dari 0, while variabel row sama dengan variabel hasil fetch row. Kemudian untuk perhitungan vektor S itu ada variabel SQL truncat table WP perhitungan, variabel hasil sama dengan variabel count query. Kemudian ada variabel SQL1 select from penilaian, variabel hasil 1 sama dengan variabel count query SQL1. Kemudian di sini ada untuk variabel untuk vektor V sama juga untuk penjelasannya. Di sini ada tag PHP SQL select sum vektor S from WP perhitungan. Jadi mengambil nilai pada vektor S dari tabel WP perhitungan. Kemudian untuk hasil perankingannya, maka variabel sama dengan select from WP perankingan order by vector V. Jadi memilih tabel pada WP perankingan dengan mengorder nilai pada vektor V. Selanjutnya untuk penjelasan kode programnya sudah semua. Selanjutnya kita masuk pada tampilan dari aplikasinya. Nah, jadi untuk tampilan awalnya itu seperti ini, dimana di sini ada menu alternatif, kriteria atau bobot, penilaian dan hasil akhirnya. Nah, jadi kita masuk pada alternatif. Di sini sudah ada beberapa data yang saya inputkan, terdapat ada 5 alternatif. Kemudian kita akan menambahkan misalkan
dengan memasukkan kode A6. Terus untuk fotokopinya itu misalkan kita masukkan itu fotokopi Kiki. Alamatnya ada di Kecamatan Palu Timur. Kita klik simpan. Kita klik simpan. Kemudian akan menampilkan yang diinputkan. Nah, jadi datanya sudah masuk pada inputkan tadi masuk ada dengan kode alter A6 dengan nama fotokopi Kiki di alamatnya Kecamatan Palu Timur. Selanjutnya kita masuk pada bagian kriteria. Ini kita akan perbaikan bobot atau normalisasi. Kita misalkan harga produknya itu rendah dengan pelayanan sedang, kelengkapannya lengkap, jarak dari rumah sangat jauh, kualitasnya bagus, variasi berwarna, tempatnya itu kotor dan berantakan, suasananya ramai. Kemudian kita hitung untuk melakukan normalisasi. Nah, ketika kita klik hitung maka akan tampil hasil normalisasinya. Kemudian kita klik simpan. Oh, jadi kita Belum malam. Tadi nggak. Oke, baiklah kita lanjut. Jadi tadi karena ada pemberitahuan bahwa untuk membuat sebuah bobot baru kita harus menghapus bobot yang sudah dibuat sebelum. Jadi tadi saya sudah membuat bobot satu bobot. Jadi untuk membuat bobot baru kita harus hapus terlebih dahulu. Jadi di sini kita masukkan harga produknya itu tinggi dengan pelayanan ramah, kelengkapan tidak lengkap, jarak dari rumah jauh, kualitas produknya sangat bagus, variasi produknya itu berwarna, tempatnya itu sedang, suasananya ya sedang. Kemudian kita hitung untuk normalisasi. Nah, jadi di sini langsung menampilkan hasil dari normalisasinya, kemudian kita simpan. Nah, jadi akan tampil bahwa berlimpahkan, maka hasilnya akan muncul di bawah ini. Nah, kita masuk pada hasil akhirnya. Kita masuk pada penilaian dulu. Setelah masuk ke hasil akhir itu kita masuk ke penilaian. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, saya tadi sudah mencoba untuk memasukkan beberapa data. Di sini ada alternatif A3, A4, dan A5. Jadi kita akan mencoba untuk menginputkan alternatif A2. Jarak rumahnya itu 5, jarak dari rumah itu 5. Alamatnya di Palu Timur, harga produknya itu sedang, pelayanannya sangat tidak ramah, kelengkapannya lengkap, kualitasnya itu sedang, variasi hitam putih, tempatnya bersih, suasananya ramai. Kemudian kita simpan. Kita simpan. Nah, maka akan tampil data baru di sini. Akan tampil data baru, kemudian kita ke hasil akhir. Nah, hasil akhirnya matriks X-nya itu menampilkan yang diinputkan. Kemudian hasil dari vektor S-nya itu fotokopi Ohara dengan nilai 2,3 dan vektor V-nya itu
1 dan hasil perankingannya itu bawa fotokopi Ohara yang paling tertinggi. Oke, baiklah, demikian video penjelasan singkat saya mengenai sistem pendukung keputusan untuk rekomendasi fotokopi terbaik di Kota Palu. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and video. Bye bye.